Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridhai Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihi an-nasu fayufradu 'alaihim. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin melakukan suatu amalan, dan amalan tersebut sangat dicintai oleh Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan, padahal amalan tersebut sangat dicintai oleh Rasulullah. Itu disebabkan karena kekhawatiran Rasulullah, kekhawatiran umat manusia, umatnya mengamalkan apa yang beliau amalkan, akhirnya diwajibkan kepada mereka. Nah, jadi gambarannya begini, Rasulullah itu terkadang senang melakukan suatu amalan, tapi amalan yang sangat disenangi oleh Rasulullah ini kok Rasulullah tinggalkan? Kan aneh ya, kontra ya. Satu sisi senang tapi ditinggalkan, ada apa ini? Maka jawabannya, yang disenangi sekaligus ditinggalkan tadi itu dikarenakan Rasulullah takut kalau umatnya ikut mengamalkan, kemudian Allah wajibkan kepada mereka untuk mengamalkannya. Takut Rasulullah begitu, khawatir Rasulullah begitu. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, Rasulullah bisa senang melakukan suatu amalan, emang kenapa? Kan kita semua tahu kalau Rasulullah beramal, berarti Rasulullah akan semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi derajat Rasulullah, semakin dekat dengan keridhaan Allah, semakin tinggi keridhaan Allah terhadap Rasulullah. Jadi Rasulullah jelas senang untuk beramal, senang untuk beramal soleh. Tapi yang Rasulullah amalkan itu Rasulullah tinggalkan. Kenapa begitu? Karena kalau Rasulullah terus-terus amalkan, akan diikuti oleh para sahabat, akan diikuti oleh umatnya. Kalau sudah diikuti, yang dikhawatirkan Rasulullah, pada akhirnya Allah mewajibkan amalan tersebut untuk diamalkan oleh para sahabat. Kalau sudah diamalkan, kan khawatir menjadi berat untuk mereka. Contohnya apa sih? Contohnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu awalnya Rasulullah melakukannya dengan para sahabat di masjid tengah malam atau sepertiga malam. Jadi Rasulullah sholat, para sahabat ikut sholat. Malam pertama, malam kedua begitu. Malam ketiga Rasulullah nggak keluar, padahal sahabat sudah nunggu di masjid. Ada yang mengatakan malam keempat Rasulullah tidak keluar. Kemudian ditanya Rasulullah sebabnya, ya Rasulullah, kenapa engkau di malam ketiga atau malam keempat kok tidak melakukan apa yang kau lakukan di malam pertama dan malam kedua, yaitu apa? Sholat tarawih. Maka jawaban Rasulullah, aku takut kalau seandainya sholat tersebut, yaitu sholat tarawih, Allah wajibkan kepada para sahabat, pada umat, akhirnya kan khawatir jadi berat untuk mereka. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu betul-betul sayang sama umatnya itu. Masalah sholat 5 waktu saja kan awalnya dari 50 ya. Kan awalnya diberi kewajibannya 50 waktu kita dalam sehari semalam. Cuman Rasulullah meminta keringanan kepada Allah. Setiap kali meminta keringanan dikurangi 5 begitu. Sampai akhirnya yang wajib hanya 5 saja. Nah itu Rasulullah minta keringanan, yang wajib hanya 5. Sholat tarawih juga begitu. Rasulullah sholat, yang lain ikut sholat semuanya. Malam pertama, malam kedua begitu.
Di saat malam ketiga atau malam keempat para sahabat menunggu Rasulullah, pengen sholat bersama Rasulullah lagi seperti malam pertama, malam kedua, ternyata Rasulullah tidak keluar. Dan Sayyidah Aisyah memberitahu bahwa ternyata Rasulullah khawatir kalau Rasulullah keluar sholat bersama para sahabat, kemudian nanti sholat tarawih jadi wajib bagi umat Islam. Kalau sudah wajib kan berat bagi kita. Iya, kalau kalangan para sahabat hebat-hebat. Kalau model kita-kita ini gimana? Sholat tarawih di masjid ramainya malam pertama sama malam terakhir. Masya Allah. Giliran lewat 1 pekan aja masjid sudah mulai kosong. Coba kalau wajib, yang dosa banyak tuh. Yang dosa, yang dapat dosa banyak itu. Karena tidak wajib ya jadi nggak ada dosa. Cuman hilang pahala saja. Dan itu jasanya Rasulullah itu. Jasanya Rasulullah yang tidak ingin itu diwajibkan untuk umatnya. Sudahlah. Itu kasih sayangnya Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, qalat, beliau berkata, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Melarang siapa? Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maksudnya para sahabat, melarang dari melakukan wisal. Wisal itu adalah puasa, nyambung puasa berturut-turut tanpa membatalkan puasa tersebut. Jadi hari Senin puasa, waktu maghrib nggak berbuka, lanjut puasa masuk ke hari Selasa. Contoh itu namanya wisal. Rahmatan lahum, lihat. Kasih itu karena kasih sayang Rasulullah untuk mereka para sahabat. Faqalu, para sahabat ini berkata dalam irama pertanyaan ya kepada Rasulullah, innaka tuwasil, sesungguhnya kamu tuwasil, kamu melakukan puasa wisal ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, inni lastu kahayatikum, sungguh aku tidak sama seperti keadaan kalian. Aku tidak sama seperti kalian, keadaanku berbeda dengan keadaan kalian. Inni, sesungguhnya aku, yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku diberi makan oleh Allah, oleh Tuhanku, dan diberi minum oleh Allah, gitu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, dan makna yut'imuni rabbi wa yasqini, yaj'alu fiyya quwwata man akala wa syarib, Allah menjadikan di dalam diriku kekuatan orang yang makan dan orang yang minum. Baik, jadi begini, ada pembahasan tentang puasa. Puasanya puasa wisal, puasa yang nyambung tanpa jeda antara hari pertama dengan hari kedua, itu tidak diselangi oleh berbuka, nyambung terus. Apakah puasa wisal itu diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah yang melarang. Ini mazhab kita khususnya ya, puasa wisal haram. Para sahabat tuh heran, lah Rasulullah melarang kami para sahabat, tapi Rasulullah sendiri melakukannya. Jadi Rasulullah nyambung puasanya. Jadi pernah melakukan itu nyambung. Padahal kan gini ya, logika beramal gitu. Logika beramal. Rasulullah itu adalah Rasul, Nabi, maksum, tidak punya dosa. Sudah Allah bersihkan dari dosa. Sudah Allah jamin akan masuk surga. Ini kan Rasulullah nih. Derajatnya di surga nanti paling tinggi, nomor 1, makamnya makom wasilah. Tapi Rasulullah semangat dalam ibadahnya luar biasa. Padahal kita-kita yang belum dijamin surga yang lebih butuh. Normalnya kan kalau Rasulullah wisal, ya kita juga ikut wisal biar pahalanya gede, gitu kan. Ini kan ibadah biar pahalanya gede. Tapi Rasulullah melarang, jangan wisal, jangan. Kalian kalau puasa saja, tapi buka nanti kalau sudah maghrib buka puasa. Makan, minum, dan seterusnya. Nanti fajar puasa lagi, ajar keesokan harinya. Ini yang disarankan, ini yang diperintahkan oleh
Rasulullah. Nah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tapi engkau kan wisol. Jawaban Rasulullah apa? Aku tidak sama dengan kalian. Aku ini orang yang Allah berikan makan dan minum. Maksudnya apa kata para ulama? Maksudnya adalah aku ini orang yang Allah berikan kekuatan seperti orang yang tidak puasa walaupun dalam keadaan puasa. Jadi Rasulullah itu lapar kayak kita sama. Capek ya capek, haus ya haus, sama seperti kita. Cuma dalam kekuatan beribadah kepada Allah, Rasulullah seakan-akan orang yang tidak puasa. Beda dengan kita. Kalau kita puasa, ibadahnya biasanya lemes. Lemes itu kalau terus-terusan kan wisol. Coba wisol 3 hari. 3 hari kita nggak buka sama sekali, kayak gimana? Sholatnya juga mungkin sudah Masya Allah, ibadahnya lemes. Ngaji juga mungkin nggak kuat. Kalau Rasulullah nggak kuat, itu bedanya. Maka Rasulullah karena kasih sayangnya beliau melarang kita semuanya untuk melakukan puasa wisol. Mau puasa mah puasa saja, tapi kalau sudah maghrib bukalah. Makanya sunnah ta'jil. Apa ta'jil itu? Bersegera berbuka. Sunnah juga takhir dalam sahur. Apa itu? Mengakhirkan sahur agar energinya masih tetap ada sampai buka puasa. Jadi tetap kuat kita. Sahurnya di akhir, bukanya bersegera gitu ya. Jadi seperti itu. Ini sekali lagi bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya. Kita lanjutkan. Wa an Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah ini namanya adalah Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqumu ila as-salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabiy fa atajawwazu fi salati karahiyatan an ashqa ala ummi, rawahu al-Bukhari. Rasulullah bersabda, inni sesungguhnya aku la aqumu ila as-salah, menegakkan salat atau mendirikan salat, wa uridu an utawwil fiha, dan aku pengen dalam salat itu memanjangkan bacaanku. Pengen gitu bacaannya dipanjangkan. Dan memang Rasulullah kan memang kalau sholat sendirian bacaannya panjang banget. Sekali dalam satu rakaat bisa 4 juz ya. Surat Al-Baqarah 2,5 juz selesai. Surat Nisa selesai. Al-Imran juga bisa selesai. Ini kan Masya Allah berapa juz itu. Rukunya juga panjang. Kemudian sujudnya juga panjang, sampai sahabat yang menceritakan panjangnya salat Rasulullah ini, beliau kan jadi makmum saat itu. Beliau mengatakan seakan-akan saya pengen berhenti saja dari salat, nggak ngikuti Rasulullah, saking panjangnya saya nggak kuat gitu ya. Ini fakta, ini Rasulullah. Nah, ini Rasulullah suatu ketika melaksanakan salat pengen panjang dalam salatnya. Karena wajar kan bagi Rasulullah sholat itu kenikmatan. Wuju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan Allah jadikan kenikmatan kebahagiaanku di dalam sholat. Ini wajar panjang-panjang begitu. Fa asma'u buka as-sabi, tiba-tiba Rasulullah mendengar tangisan seorang anak. Jadi Rasulullah jadi imam, kemudian di belakang atau di sekitaran Rasulullah terdengar ada anak menangis. Fa atajawwazu fi salati, maka aku, kata Rasulullah, ringankan salatku. Dalam riwayat lain meringankan salat itu caranya bagaimana? Membaca surat yang pendek. Jadi awalnya baca surat-surat yang panjang, ketika mendengar ada suara tangisan anak, dibacalah surat yang pendek. Alasannya apa? Karahiyatan asyqa ala ummi, aku khawatir, aku tidak senang kalau seandainya aku ini menyusahkan ibunda dari anak tadi itu. Maksudnya gimana? Ini gambarannya, kan Rasulullah imam. Kalau Rasulullah kan kalau sholat kan pengennya yang panjang. Nah,
Di antara makmum itu kan ada ibu-ibu yang bawa anak. Anak si ibu ini nangis. Kalau Rasulullah panjangkan terus sholatnya, yang dikhawatirkan ibu yang jadi makmum tadi itu merasa susah. Kenapa? Anaknya nangis. Gak mungkin kan seorang ibu ketika mendengar anaknya menangis kemudian khusyuk sholatnya, gak mungkin. Tenang sholatnya, gak mungkin. Maka Rasulullah memikirkan bukan hanya yang lagi sholat, yang di luar sholat pun dipikirkan sama Rasul. Ini disayangi sama Rasulullah. Artinya bayangkan ya, kalau kita berbicara keegoisan, sekali lagi, ibadah itu kenikmatan bagi Rasulullah. Nikmatnya luar biasa bagi Rasulullah. Hadis yang tadi kita baca, Rasulullah nikmat beribadah, tapi ditinggalkan oleh Rasulullah. Kenapa? Khawatir diikuti oleh umatnya dan menjadi wajib, akhirnya umatnya menjadi berat. Kan itu. Jadi yang dipikirkan bukan dirinya Rasulullah, tapi umatnya. Yang dipikirkan para sahabat dalam kasus sholat tarawih tadi itu. Dalam kasus ini yang dipikirkan bukan yang lagi ibadahnya, tapi orang lain yang berkaitan dengan orang yang lagi ibadah. Siapa? Anak kecil. Jadi itu Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh Masya Allah dalam memikirkan umatnya luar biasa. Kasih sayangnya luar biasa. Nah ini faktanya ini. Ini faktanya. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini. Nah maksud daripada hadis-hadis yang kita baca ini bukan sekedar menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah, Bapak Ibu, anak-anak semuanya, bukan. Tapi maksudnya agar kita mengikuti kasih sayangnya Rasulullah. Itu. Makanya diantara kita ini kalau jadi imam dalam sholat jangan panjang-panjang bacaannya. Khawatir kan sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Khawatir ada orang sepuh yang Masya Allah berdiri saja susah, ini berdirinya setengah jam. Nanti tuh orang sepuh itu nggak mau sholat lagi. Kenapa? Wah ini katanya, makanya ada cerita dulu, ada pemburu sholat singkat dalam tarawih. Ada tuh, ada kayak gitu ada. Jadi di masjid mana nih? Masjid yang kira-kiranya cepat sholatnya. Sama bapak-bapak tuh ada pemburu khutbah singkat dalam Jumatan. Jadi mana yang paling cepat khutbahnya? Oh biasanya yang paling cepat tuh yang khotibnya baca itu, yang khutbahnya nggak ganti-ganti itu saja. Itu nggak salah, bener, nggak ada masalah. Cuman yang salah tuh kadang-kadang jamaahnya nyari ke situ tuh bukan pengen ngedenger khotibnya, pengen cepet-cepet selesai. Nah ada cerita sekelompok bapak-bapak pemburu sholat singkat, sholat tarawih. Akhirnya malam pertama lihat Ustadz ini imamnya. Oh kayaknya Ustadz ini yang cepat kayaknya. Akhirnya sholatlah di masjid A. Masya Allah ternyata di masjid A itu kesepakatannya bacanya surat-surat panjang. Apes dia. Ada orang selesai sholat nyesel ya. Besok ngomong dalam hatinya, besok saya tidak akan sholat di sini lagi. Saya mau sholat di masjid yang B, gitu. Nggak mungkin yang B panjang seperti ini. Pas besok ke masjid yang B, ternyata ustadz yang tadi giliran ngimam ini masjid yang B. Alhamdulillah. Nah itu kadang-kadang itu orang begitu itu. Jadi gini, perintah singkat itu untuk imamnya, bukan kita makmumnya. Jangan dibalik-balik. Kalau kita makmumnya, cari yang memang baik. Ukur dengan kemampuan kita sekiranya tidak membuat kita bosan, tidak membuat kita jenuh, tapi juga jangan cari yang singkat-singkat. Nanti ada cerita tarawih 7 menit selesai. Imamnya mungkin sah, tapi makmumnya kan susah. Sah iya, tapi habis itu kan encok dan seterusnya itu. Nah itu, jadi awas ya, ini perintahnya imam. Kalau ngimami yang ringan-ringan, kalau jamaahnya jamaah umum. Tapi kalau kita lagi sholat sendiri, hendaknya dipanjangkan. Itulah perintah Rasulullah begitu. Jadi hendaknya kita semua mengikuti dalam menerapkan kasih sayang terhadap
sesama, kepekaan terhadap sama saudara muslim, kepedulian, perhatian dan seterusnya.